Seperti apa sih ibadah batin itu? Dalam perspektif kitab Sir Al-Asrar. Simak sampai akhir, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahaminya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau adalah salah satu sufi populer di Indonesia, sampai-sampai dikenal adanya tradisi manakib atau manakiban di kampung-kampung Indonesia, yakni bercerita tentang kebaikannya beliau, karena dari riwayat hidup mereka kita bisa dapat mengambil banyak pelajaran. Walaupun belakangan banyak orang yang mulai menyindir tradisi tersebut, karena dianggap bid'ah. Pada umur belasan Abdul muda meminta dan merengek kepada ibundanya yang janda untuk diizinkan pergi ke Baghdad untuk mencari ilmu, namun ibunda beliau enggan memberikannya izin. Dan pada akhirnya ibundanya mengizinkannya dengan menitipkan beliau kepada para kafilah dagang, dan menjahitkan sekitar 80 keping uang di baju beliau. Dengan satu pesan, jangan pernah berbohong kepada siapapun. Abdul kecil pun berangkat, dan di perjalanan Abdul kecil bersama kafilahnya mengalami peristiwa perampokan. Sang syekh kecil ditanya oleh si perampok, "Apa yang kau punya?" Dan syekh mengatakan, "Saya memiliki uang yang dijahit di baju saya oleh ibu saya." Sang perampok pun kebingungan dengan perilaku syekh kecil. Mengapa beliau malah cerita dan tidak menyembunyikan hartanya? Karena pesan ibundanya lah syekh kecil amanah untuk tidak berbohong, dan karenanya perampokan pun tidak jadi terjadi, malah sang perampok bertaubat karenanya. Beliau memiliki salah satu guru yakni Syekh Hamad, yang merupakan penjual sirup di pasar, namun beliau adalah salah satu wali besar yang pernah menjadi guru dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada awalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dikenal sebagai ahli fikih atau fuqaha, yang kemudian terus-menerus mengembangkan ilmunya ke ranah tasawuf, dan pada akhirnya beliau mendapatkan satu dorongan besar untuk berbicara mengenai ilmunya pada orang-orang sekitar. Di sanalah awal mula perjalanan beliau menjadi guru besar. Karena banyak yang setuju dan menyukai ajarannya, hari demi hari pun pengajaran atau khotbah yang disampaikan beliau di Baghdad mendapatkan banyak massa sampai-sampai tidak tertampung lagi masanya pada kala itu. Beliau dikenal banyak memiliki karomah yang memiliki definisi kawarikul adat atau tidak masuk akal, dan banyak terdapat di dalam cerita manakib, layaknya nabi yang memiliki mukjizat untuk memperkuat kenabiannya. Begitupun karomah yang hadir untuk memperkuat sifat kewalian dari seorang wali. Maka dari itulah banyak yang mengkritik tradisi manakib karena dianggap banyak cerita yang tidak masuk akal. Dunia tasawuf tidak hanya menggunakan akal, alatnya menggunakan intuisi, insting, naluri, teks, dan juga akal. Berbeda dengan ilmu fikih yang hanya mengedepankan teks, begitupun dengan filsafat yang hanya berfokus kepada akal. Itulah yang membuat tasawuf lebih rumit untuk dikaji. Beliau menikah pada umur 51 tahun, karena kecintaannya terhadap ilmu, namun mengikuti sunnah Rasul beliau pun menikah pada usia matang. Istri beliau sebanyak 4 orang, memiliki 49 anak, 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Hampir semua anak-anak dan keturunannya menjadi orang-orang besar. Beliau meninggal pada usia 90 tahun. Kitab yang paling terkenal ada 3, hanya Fathul Rabbani dan Futuhul Ghaib, belum termasuk Sirrul Asrar, yang merupakan kitab kecil untuk mereka yang ingin memulai dunia tasawuf. Kitab tipis tersebut memiliki 24 bab, diperuntukkan untuk murid-murid pemula yang ingin masuk ke dalam tasawuf. Alasannya 24 bab adalah karena jumlah huruf pada lafaz syahadat ada 24 dan satu hari memiliki 24 jam pula.
Karenanya beliau menulis dengan 24 bab di dalam kitab kecilnya itu. Beliau membedakan antara ibadah lahir dan juga ibadah batin, atau dikenal dengan ibadah syariah dengan ibadah tarekat. Hal tersebut merupakan kalimat-kalimat pembuka di bab awal, bersandingan dengan uraian cahaya. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada manusia, ada dua jenis yakni ilmu lahir dan juga ilmu batin, yakni asyariah wal marifat. Lahirnya syariah, marifat batinnya. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah dan jasmani kita, dan memerintahkan marifat untuk batin kita. Lahirnya persatuan antara ilmu syariah dan marifat, adalah hakikat. Jika ada yang mengatakan tasawuf itu anti terhadap syariat, maka orang tersebut jelaslah belum banyak mengenal dan membaca mengenai hal-hal seputar tasawuf, dan terlalu terburu-buru untuk menjustifikasi sesuatu. Jadi harus diseimbangkan antara ibadah lahir dengan ibadah batin, karena tidak cukuplah hanya melakukan ibadah lahir saja. Karena haruslah beresensi pada ibadah batin, harus waras dan beres. Ketika waras maka dapat dimanifestasikan pada ibadah lahir. Apapun itu yang menyangkut urusan lahir haruslah didahului dengan kelurusan batin yang baik. Maka dari itu haruslah bersatu padu antara keduanya. Ketika dua-duanya bertemu maka akan bertemulah pada kebenaran yang sejati atau ilmu hakikat. Dalilnya, pada surat Ar-Rahman mengenai dua laut yang dibiarkan oleh Allah mengalir dan keduanya bertemu. Yang beliau menafsirkan dua laut tersebut adalah syariat dan marifat yang keduanya memiliki batas namun tidak saling menafikan. Untuk mencapai suatu hakikat, keduanya haruslah ada. Pentingnya mengenal Allah menurut beliau adalah barang siapa yang tidak mengenalnya, bagaimana orang bisa menyembahnya? Maka untuk dapat sampai pada kebenaran sejati haruslah berimbang akan hal tersebut. Kembali pada pembagian ilmu tadi, ilmu lahir meliputi bidang hukum, halal atau haram, sholat, dan sebagainya. Jika kita memperhatikan lahiriah saja maka berujung akan adanya permainan dalil dan berujung pada fatwa yang tidak masuk akal dari ulama. Sementara batin sebagai peneimbang yang terbagi pada tarikat, dan di dalamnya ada marifat, dan setelahnya akan mencapai inti, yakni hakikat. Pemahaman tarikat berujung pada pengetahuan rahasia, yakni marifat. Setelah marifat dia akan mengetahui kebenaran sejati, yakni hakikat. Beliau mengelompokkan ilmu tersebut menjadi 1. Syariat, 2. Tarikat, 3. Marifat, 4. Hakikat. Banyak sufi yang menyamakan tahap marifat dengan hakikat, berbeda dengan beliau yang lebih meninggikan hakikat. Karena segala ilmu apapun haruslah bermuara pada Allah, yang berujung pada peningkatan keimanan dan kembali kepada Allah, berdasarkan hadits yang dikutip beliau. Syariat merupakan pohon, dan tarekat adalah dahannya, dan marifat merupakan daun-daunnya, dan hakikat merupakan buahnya. Dan semua itu dikompilasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, dapat ditemukan dengan tafsir dan langsung dimengerti dan juga takwil karena merupakan isyarat, maka harus ditemukan rahasianya dahulu agar kita dapat memahami hal tersebut. Pada tingkat awal seseorang membutuhkan ilmu mengenai syariat tentang pengetahuan akan dalil yang menegaskan mengenai zat Allah yang menyata di dalam sifat-sifatnya dan juga nama-namanya. Dan apabila bidang ini telah sempurna maka dilanjutkan melalui pendidikan kerohanian tentang rahasia-rahasia, melalui bidang marifat murni yang mana seseorang tersebut akan mencapai pada titik mengetahui yang sebenarnya yakni hakikat. Perbuatan yang baik haruslah dilakukan dengan cara yang benar menurut beliau, dan juga berhati-hatilah dalam beramal agar amal tersebut bukan untuk dipamerkan, namun semata-mata karena Allah dan mencari keridhoannya.
Nilai suatu amalan itu tersembunyi, dan untuk menemukannya kita haruslah bertafakur mengenai hal yang kita lakukan. Yakni merenungi apa yang telah dilakukan, sempatkanlah untuk bertafakur setiap malam tentang apa yang kamu lakukan di hari-harimu. Karena orang yang tidak bertafakur tidak akan naik level pada level selanjutnya. Motif ibadah haruslah ikhlas, bukan pada nilai penilaian orang akan baik atau buruk. Jika engkau mentafakuri dan menganggap itu baik, ya jalani saja menurut beliau. 3 jenis tafakur menurut beliau: merenungi suatu perkara dan mencari penyebabnya. Tafakur yang seperti ini sama dengan nilai 1 tahun ibadah menurut beliau. Yang kedua adalah mentafakuri perbuatannya dan mencari akarnya. Nilainya lebih dari 70 tahun ibadah. Yang ketiga merenungi hikmah kebijaksanaan ilahi tentang segala ketetapan Allah. Ini bernilai lebih dari 1000 tahun ibadah karena inilah ilmu yang sebenarnya. Karena kualitas hidup seseorang ditentukan melalui metode kontemplasi ini bagi beliau. Dan selanjutnya fokusnya ibadah adalah cinta ilahiyah, karena selelah apapun ibadah jika tidak sampai pada titik cinta tidak akan pernah sampai. Langkahnya adalah pelan-pelan. Yang pertama adalah kita harus memerangi dan memusuhi serta mengalahkan nafsu hewani terlebih dahulu. Setelahnya kamu harus menghadapi nafsu kepuasan, dan ketiga bersihkan dari segala sifat jahat. Baru setelahnya seseorang bisa bersih dan sadar. Karena sebelum mengalahkan ketiga nafsu tersebut maka seseorang tidak akan sadar akan kesalahannya. Setelahnya akan menaiki tangga untuk menyingkapkan penutup suatu hakikat. Yang mana engkau akan berhenti melakukan segala perbuatan maksiat, dan hanya melakukan kebaikan saja. Disitulah engkau akan menemukan cinta ilahiyah. Rumus selanjutnya adalah wujudkan tasawuf, yakni 1. Taubat. Perbaikan diri di level apapun, haruslah didahului dengan taubat, dengan menyesali perbuatan lama dan membangun diri dengan perbuatan yang baik. Jangan terus merasa benar, karena itulah yang membuat seseorang susah untuk melakukan taubat. 2. Safa, atau suci, tentram, dan bahagia. Syarat untuk suci adalah bebas dari keterikatan dunia, karena segala sesuatu yang membuat kamu cemas adalah segala sesuatu yang memiliki ikatan dengan dunia. 3. Wilayah, tidak ada ketakutan akan hal apapun. Karena siapapun yang telah menerapkan level ini hanya akan menemukan kecintaannya kepada Allah, maka dia tidak akan merasa takut akan apapun dan stabil dengan kecintaannya kepada Allah. 4. Fana atau peniadaan diri, jangankan segala sesuatu yang memiliki keterikatan dengan dunia, jika sudah pada tahap ini, dirinya sendiri pun tidaklah penting, yang ada hanyalah mementingkan siapa penciptanya yaitu Allah. Karena prinsip keakuan diganti dengan keesaan. Ibadah adalah suatu yang penting untuk menemukan cahaya menurut beliau dan menyingkapkan kegelapan. Ibadah sejati hanya dapat dilakukan ketika kegelapan di hatinya telah diangkat, dan karenanya cahaya ilahiyah akan meneranginya. Setelah itu jiwa akan dapat melihat. Hati menjadi gelap karena kelalaian, yang membuat seseorang lupa terhadap Allah, dan lupa pada kewajiban, tujuan, dan ikrar mereka terhadap Allah. Karena ibadah akan maksimal dan memberikan efek ketika ibadah kalian telah mencapai titik hakikat. Dengan cara meniadakan kegelapan dan mendapatkan cahaya Sang Pencipta di dalam hati dan jiwanya. Lawanlah ego diri untuk melenyapkan kegelapan tersebut agar cermin hatimu menjadi bersih dan suci. Hati gelap dikarenakan amal buruk, cara membersihkannya memang sedikit sulit, yaitu dengan cara mencari ilmunya terlebih dahulu, sebanyak mungkin, kemudian diamalkan apa yang telah menjadi ilmu yang dimilikinya. Kemudian digunakan ilmu tersebut untuk menaklukkan diri dan egomu, karena dirimu haruslah berada di bawah kontrol hati yang bersih.
Gunakanlah akal sebagai pendukungnya, janganlah engkau gunakan akal untuk mendukung ego, karena dia merupakan pasukan kuat di dalam dirimu. Masuklah pada ranah godaan bagi para pejalan, orang yang berilmu, lahiriah, godaannya adalah materi atau dunia. Orang ahlul hikmah godaannya adalah alam rohani, metafisik, seperti nikmatnya ilmu, merasa pintar dan sebagainya. Godaan ahli hakikat adalah sifat-sifat ilahiyah, contohnya seperti membanggakan diri sendiri, jatuh pada kesombongan. Contohnya, oh begini rasanya ekstase, kok bisa ya aku di titik ini, yang seperti itulah. Jika terjebak akan berhenti di sana dan tidak bisa meneruskan langkah. Berhati-hatilah menurut beliau terhadap jebakan-jebakan tersebut wahai pejalan. Jebakan selanjutnya adalah berlindung di balik takdir, kudrot irodat lahlik, kodo dan kodarlah. Kata Syekh adalah tidak boleh karena mengkambing hitamkan Allah. Contohnya iblis yang menganggap itu adalah takdir, sementara ada menganggap dan menimpakan segala sesuatunya kepada dirinya sendiri. Demikianlah sekilas penjelasan ibadah batin dalam perspektif kitab Sir Al-Asrar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih. Wassalam.